Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, channel dimana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Serapina. Dan untuk kisah Serapina kali ini akan menceritakan tentang keluarga besar Puang Bakara, keluarga yang tinggal di Maros, Sulawesi Selatan. Setelah Puang Bakara meninggal, kelima orang anaknya ini, 4 laki-laki, 1 perempuan, diharuskan tinggal di rumah utama atau di rumahnya Puang selama 40 hari. Karena apabila tidak mau, maka cairannya enggak cair. Nah, di 40 hari masa berkabung, di sini nih kejadian mengerikan terjadi. Kira-kira semengerikan apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor Petaka Warisan Puang Bakara. Keadaan rumah malam itu tidak seperti biasanya. Sandra hampir menyerah berbicara dengan ibunya yang seakan tidak ingin dibantah dan telah memutuskan tanpa berdiskusi. Bu, aku bisa bicarain sama Cakra tentang dekor. Aku yang bilang juga sama orang tuanya kalau kita nggak bisa pakai jasa sarannya karena itu terlalu mahal. Kita masih punya beberapa opsi yang lain kok, kata Sandra lagi tanpa merasa bosan. Sandra, ini juga demi kebaikan kamu loh. Lumayan uang warisannya buat nutupin semua kekurangan dana. Ibu juga gak mau malu sama orang tua Cakra. Bu Fatma duduk di kursinya dengan punggung yang lunglai. Sudah capai ia berdebat dengan anak bungsunya yang begitu kekeh melawannya. Kita ke sana itu cuma ambil pembagian warisan. Setelah itu sudah, gak ada yang sulit. Iya Bu, tapi kan ibu dalam enggak kesana, saut Sandi, anak pertama Bu Fatma. Laki-laki dewasa itu lama-lama juga kesal dengan sang ibu yang tidak bisa diberikan masukan. Mereka terus berdebat. Suami Bu Fatma, Pak Jamal, dan anak tengah Andre hanya bisa terdiam dan saling lirik mengamati pembicaraan yang tidak ada selesainya. Kalau ibu terpatok hanya untuk rasa malu, hanya karena nggak ingin kita ganti ke dekor yang lebih murah, habis Bu, habis kita. Tugas Sandi. Sandi dengerin, ucap Bu Fatma sambil menyentuh lengan anak laki-lakinya yang duduk tepat di sampingnya. Waktu kamu dan Andre nikah, ibu dan ayah masih bisa bekerja, buat pesta mewah, banyak undangan, buat besan terkesan, dan orang-orang juga muji pernikahan kalian. Tapi sekarang ibu dan ayah sudah pensiun. Kita gak bisa kasih adikmu pernikahan yang sama. Ibu gak mau kesannya pernikahan anak bungsu nanti lebih jelek daripada kakak-kakaknya. Sandra memutar bola matanya malas. Dia mengambil teh hangat yang sudah mendingin dan meminumnya cepat. Ibu-ibu dan agenda harga diri memang selalu nomor 1. Sandra sudah tidak asing dengan hal itu, tapi ia tetap saja kesal. Sandi akhirnya tutup mulut. Sedari awal, ia dan Andre sudah sepakat akan membantu biaya pernikahan adik mereka. Tapi Bu Fatma langsung menentang dan tidak setuju. Bagi Bu Fatma, anak laki-laki yang sudah berkeluarga itu artinya sudah tidak ada urusannya dengan adik ataupun mereka. Hal sebesar ini takutnya akan menjadi persoalan panjang di kemudian hari. Untuk berjaga-jaga lebih baik tidak. Kalian ini kenapa sih? Kekeh banget nyuruh ibu gak berangkat ke sana, tanya Bu Fatma. Sekalian saja ikut proses pemakaman dan tunggu pembagian warisan. Kayaknya itu pun gak akan lama. Ya,
Semua ini bermula ketika telepon datang dari Datu Mantoa, pembantu setia di rumah Puang Baraka, ayah sekaligus kakek dari Sandra. Laki-laki tua itu mengabarkan jika Puang Baraka telah meninggal dan akan dimakamkan besok pagi. Sebelumnya, hubungan Bu Fatma dengan ayahnya cukup buruk dan hampir selama menikah tidak pernah pulang lagi. Bahkan Sandi, anak pertama, juga tidak pernah mengerti bagaimana rumah masa kecil ibunya atau sekedar bertemu dengan kakeknya dari kecil sampai sudah menikah. Jadi menurut Sandra, akan terasa salah jika tujuan ibunya ke sana hanya karena ingin warisan, bukan karena ingin benar-benar datang ke pemakaman ayahnya sendiri. Sudah, ucap Pak Jamal menengahi. Kalau ibu masih kekeh buat datang ke sana, tidak apa, terserah. Tapi masalahnya, besok ayah ada kerjaan di luar kota. Tidak bisa dibatalin, karena sudah agenda jauh-jauh hari. Sandi sama Andre juga nggak bisa ambil cuti mendadak buat pergi. Terus ibu mau pergi sama siapa? Sama aku. Tukar Sandra cepat. Sama aku perginya. Kalau dilarang gak usah berangkat. Setelah mengatakan itu, Sandra berdiri dari duduknya dan pergi begitu saja ke dalam kamar, meninggalkan ibunya yang pening kepalanya melihat anak bungsunya seperti itu. Keesokan harinya, Bu Fatma dengan Sandra sudah bersiap akan pergi. Sandra sendiri yang akan menyetir sampai ke kampung halaman ibunya. Mereka juga berencana langsung pulang setelah pembagian warisan di sore hari, setelah seluruh prosesi pemakaman dan yang lainnya selesai. Andre menepuk pundak adiknya yang wajahnya terlihat kusut. Jaga emosi kamu. Jangan marah-marah sama ibu ya. Ingat, ibu juga ngelakuin semua ini buat kamu. Sandra hanya bergumam menjawab nasihat kakaknya. Ia tenteng ransel miliknya dan memasukkannya ke dalam mobil. Di samping mobil, sudah ditunggu Sandi yang sudah bersiap akan menasehati Sandra. Sandra mengambil nafas sebentar dan bicara. Aku gak akan marah-marah sama ibu. Senyum kecil terbit di wajah Sandi. Anak pertama itu memeluk adiknya dan berkata, kalau seandainya ibu dapat bagian warisan yang kecil karena dia perempuan sendiri dan biayanya gak sanggup nutupin dana pernikahan kamu, biar kakak aja yang nutupin semuanya. Kamu gak usah khawatir ya. Sesampainya di sana kamu langsung telepon kakak. Kalau ada apa-apa juga langsung telepon. Bagiin juga live report lokasi kalian. Jangan sampai handphone kamu sama ibu mati, ngerti? Iya, kata Sandra malas-malasan. Sebelum pergi, Bu Fatma masih sibuk menciumi cucu-cucunya seperti mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Istri Sandi keluar dari rumah dengan membawa bekal yang telah ia masak dan memberikannya pada Sandra yang menunggunya di depan mobil dengan kedua tangan terlipat di depan dada. Ini bekal, makanan ringan buat kamu sama ibu. Kalau capek nyetir dan mulai gak fokus, kamu minggir dulu terus makan sama minum biar ada energi lagi ya, kata istrinya Sandi. Iya mbak, makasih. Sandra mencium telapak tangan kakak iparnya pada ayahnya dan juga kakak-kakaknya. Setelah itu masuk ke dalam mobil, meninggalkan ibunya yang masih mengingatkan istri dari Andre yang suka begadang untuk tidur lebih cepat. Dari dalam mobil, Sandra segera menyalakan mesin dan membuat ibunya terkejut lalu tergopoh-gopoh masuk ke mobil. Pukul 7 pagi, mereka berangkat dari Makassar menuju Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Kalakala yang sangat jauh dari area perkotaan. Rumah Puang Baraka berada di tengah-tengah perbukitan kapur yang masih banyak sekali goa-goa kapur. Sandra berkendara sesuai map dan juga ibunya yang lupa-lupa ingat jalan pulang melalui jalan tol. Waktu yang mereka butuhkan hanya 1,5 jam. 1 jam perjalanan ke Maros, setengah jamnya lagi melewati area perbukitan yang lumayan curam yang masih sulit dilintasi oleh mobil. Ketika mobil mereka melewati belokan tajam, tiba-tiba saja Bu Fatma menyuruh Sandra menghentikan mobilnya di samping seorang pengendara yang berhenti di pinggir jalan. Meskipun bingung, tapi Sandra tetap melakukannya.
ini juga masih pagi, tidak mungkin kalau itu adalah hantu. Saat mereka berhenti dan membuka kaca mobil, Bu Fatma langsung turun dan mengenali mereka sebagai Pak Yusuf, adik bungsu dari Bu Fatma, dan juga Bu Nina istrinya, lalu Dinda, anak semata wayang mereka. Setelah berbahasa basi, Bu Fatma membukakan pintu mobil belakang dan menyuruh Bu Nina dan Dinda masuk ke dalam. Setelah itu, Bu Fatma juga ikut masuk. Nah, ini anak saya yang paling kecil, namanya Sandra, kata Bu Fatma memperkenalkan Sandra. Sandra segera menyalami mereka dan tersenyum singkat. Sandra, ayo Sandra kita jalan. Tapi itu yang ada di luar. Sudah, jalan saja dulu. Nanti kita minta tolong orang di sana buat bantu bawa motornya soalnya mogok. Bu Fatma kembali memasang sabuk pengaman dan sesekali menoleh berbincang dengan Bu Nina. Sandra tidak begitu peduli. Ia terus lanjut berkendara dan fokus pada jalanan. Kalau soal warisan, ayahnya Dinda nggak ada ngomong apa-apa tuh Mbak, jawab Bu Nina ketika Bu Fatma bertanya tentang kedatangan mereka. Apa karena warisan atau hanya ingin ke pemakaman? Sandra yang mendengar pertanyaan ibunya langsung merasa malu. Ia berusaha untuk tutup telinga dan membiarkan ibunya terus berbicara. Kok bisa sih nggak ngomong apa-apa soal warisan? Pikir Bu Fatma bingung. Kalian ini tinggal nggak di kampung? Udah pindah? Bukan pindah, hanya menyewa. Soalnya Dinda kan sudah masuk sekolah, jadi nggak mungkin bolak-balik, kan jauh, jawab Bu Nina seraya memeluk anak yang baru masuk kelas 1 SD. Di sana juga ada hantu-hantunya Bude, celetuk Dinda dengan suara cempreng khas anak kecil. Oh ya, ada hantunya juga ya, saut Bu Fatma yang memang terbiasa dengan anak kecil. Kalau kamu takut nggak sama hantu-hantunya? Dinda menggeleng. Aku nggak takut, malah seru ada teman main, tapi nggak dibolehin sama ibu. Ucapan melantur anaknya itu membuat Bu Nina malu. Ia segera menutup mulut Dinda dan mencegahnya untuk bicara sembarangan. Gak usah, perlu dipusingkan Mbak, anak kecil memang suka lihat yang enggak-enggak. Bu Fatma mengangkat kedua baunya. Ya memang sebenarnya di sana banyak hantunya sih, makanya nggak ada anak-anak Puang Baraka yang mau tinggal di sana. Aku saja sejak menikah nggak pengen pulang. Ini kalau selesai pembagian warisannya juga nanti langsung pulang. Ya, nanti nikahan Sandra kalian datang ya. Nikahan kakak-kakaknya Sandra kan kalian gak datang, soalnya emang gak punya kontak masing-masing. Percakapan itu terus berlanjut hingga mereka melewati sebuah danau kecil yang di pinggir-pinggirnya ada rumah-rumah panggung besar yang jarak antar satunya cukup jauh. Dari yang Sandra dengar, rumah di sini mencerminkan status dari pemiliknya. Semakin besar rumah, semakin tinggi popularitasnya dan kekayaannya. Dan ketika Sandra menghentikan mobilnya di depan rumah kakeknya, Sandra sempat melongo karena rumah itu sangatlah besar. Terbuat dari kayu jati tua yang semakin lama semakin keras, tiang penyangga rumah panggung itu sekitar 2 meter dari permukaan tanah, lumayan tinggi daripada yang lain. Di belakang rumah, ada pohon mangga besar yang berjejer rapat, membuat area belakang tampak horor dari sudut manapun. Satu pohon beringin besar ada di samping rumah, tepatnya di area Sandra memarkirkan mobilnya. Setibanya mereka di sana, ternyata Puang Baraka sudah dimakamkan pagi-pagi buta oleh Pak Masur dan Pak Musli. Mereka adalah kakak dari Bu Fatma. Pak Mansur yang pertama dan Pak Musli yang kedua, mereka berdua yang datang paling awal saat dikabarkan Puang Baraka meninggal. Kemudian disusul Bu Fatma yang baru datang dan Yusuf yang tengah disusul oleh Pak Musli untuk dibantu. Sedangkan anak tengah, Pak Juman, belum terlihat. Ketika Bu Fatma bertanya pada Pak Mansur, di mana kakaknya yang nomor 3, Pak Mansur menjawab dengan ketus. Kamu seperti tidak tahu Juman saja. Kalau bukan di tempat judi, di mana lagi dia? Sandra yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan saudara-saudara ibunya menjadi risih.
Yang ditekankan di sini mungkin bukan hanya hubungan Bu Fatma dan ayahnya saja yang buruk, tapi juga pada semua saudara-saudaranya. Bu, kita ke kamar aja yuk. Aku capek nyetir, mau bersih-bersih terus tidur. Ajak Sandra pada ibunya yang masih berbincang pendek dengan Bu Nina yang masih tampak segan dengan Bu Fatma. Sejenak, Sandra mengamati sekitar. Pada sanak saudara yang masih ada di sana dan pada saudara ibunya. Jika dilihat dari kacamata awam, Pak Mansur ini adalah tipe orang yang keras dan serakah. Terlihat dari bagaimana cara ia bersikap dan berbicara kasar dan tidak baik. Berkebalikan dengan Pak Mansur, Pak Muslih lebih pendiam dan tenang, seolah ia kemari hanya untuk berkabung dan selebihnya ia tidak punya urusan apapun, tipe cuek dan bodoh amat. Nah ini, pekik Sandra pelan, dia menatap pada laki-laki yang berjalan sempoyongan dengan mata merah, kulit pucat, dan tampak tak fokus. Laki-laki ini adalah Pak Juman, kakak ketiga ibunya. Sandra tidak bisa menebak, karena pamannya yang satu ini pikirannya hanya uang dan judi. Yang terakhir, Pak Yusuf. Laki-laki itu kecil, tubuhnya bungkuk dan terlihat sangat alim. Ya sudah, putus Bu Fatma yang tidak tahan dengan Sandra yang terus merengek minta ke kamar. Saya ke kamar dulu, pembicaraannya bisa nanti malam. Kamu tidak perlu ikut Fatma. Kamu perempuan, bagianmu sudah pasti lebih kecil dan sudah ditentukan. Perkataan dari Pak Mansur membuat Bu Fatma tidak terima. Enak saja, ya nggak bisa kalau mainnya begitu. Kita tunggu saja Datu Mantau. Dia pasti yang pegang hukum waris bapak, kata Bu Fatma. Tidak ingin meladeni kakaknya yang masih ingin menyerang, Bu Fatma segera pergi dari sana, menggeret tangan anaknya menuju kamar. Sandra menoleh sebentar, mengamati para saudara ibunya yang berkumpul di sana. Ia teliti satu-satu hingga ia menyimpulkan satu hal, semua ini pasti tidak akan berjalan dengan lancar. Ibunya yang keras kepala akan terasa sangat alot dengan yang lainnya. Bu, kita pulang sore aja ya, tukas Sandra sewaktu mereka merebahkan diri di atas ranjang kamar lama Bu Fatma. Enak saja. Kamu ingat tujuan kita kesini buat apa? Justru itu Bu, mungkin lebih baik kita pulang aja. Semuanya masih bisa direncanakan. Pernikahanku juga gak usah terlalu dipaksakan. Ya yang ada saja. Gak bisa gitu Sandra. Bu Fatma bangkit dari baringnya, menatap anak bungsunya dengan mata menyala. Kamu tadi lihat pamanmu yang nomor satu itu? Dia lo udah ancang-ancang mau nguasain seluruh warisan kakekmu. Apalagi udah sok-sokan bilang kalau bagian ibu yang paling sedikit. Gak terima lah ibu. Kita harus tunggu Datu Mantoa dan selesaikan ini yang adil. Sudah Sandra duga, wanita itu hanya bisa menghela nafas kesal, mencoba tidur di siang hari yang terik ini. Untungnya, jendela yang dibuka mengarah langsung pada danau dan hutan di belakang sana. Angin yang berembus sangat sejuk dan harum alam masih tercium pekat. Sandra suka sensasi ini dan mencoba menikmati sebaik mungkin. Malam pun datang. Matahari turun digantikan dengan bulan yang bersinar lembut. Sandra terbengong di depan jendela dengan mukena yang belum ia copot setelah selesai beribadah. Dia mengabadikan cantiknya rembulan dengan kamera ponsel dan mengirimnya pada calon suaminya dan mengatakan juga tujuannya ke sini. Sandra, tutup jendelanya, sudah malam, gak baik. Tegur Bu Fatma yang baru selesai sholat. Iya, saut Sandra yang kemudian menutup jendela. Kini, keduanya telah berkumpul di ruang tengah yang begitu luas. Sandra pikir ini juga bisa dijadikan sebagai tempat berkumpulnya satu warga desa, saking luasnya. Sandra duduk di samping ibunya yang tampak tegang ketika seorang kakek tua bungkuk dan berjalan menggunakan tongkat dituntun oleh Pak Yusuf untuk duduk di depan semua saudara Bu Fatma. Sandra baru menyadari jika Bu Nina dan Dinda sudah tidak ada di sini. Bu, Dinda kemana Bu? Tanya Sandra. Sudah pulang kali, rumahnya kan gak jauh dari sini, jawab Bu Fatma pelan. Datu Mantoa
duduk dengan wajah sedih yang luar biasa ketara, matanya yang cekung menatap satu persatu anak-anaknya dari tuannya yang baru saja tiada. Pada Pak Mansur yang duduk tegak dengan rokok di jari, lalu Pak Musli yang bersandar di dinding dengan tatapan tajam, dan pada Pak Juman yang nampak tidak sabar dengan pembahasan malam ini. Setelah itu, pandangan Datu jatuh pada Sandra yang juga tengah menatap laki-laki tua tersebut. Sandra yang merasa ketahuan langsung mengalihkan pandangannya. Datu Mantoa tersenyum tipis. "Itu anakmu, Fatma?" "Ya Datu, ini anak saya yang paling bungsu. Sudah mau nikah dia." Bu Fatma sudah kenal dengan Datu sejak ia lahir. Datu menganggukkan kepalanya paham, lalu pandangannya jatuh pada Yusuf yang diam dengan memegang tasbih. Laki-laki yang paling kecil daripada semua saudara-saudaranya itu, yang begitu peka menolongnya setelah sampai di depan rumah dan seolah berdedikasi dengan banyak hal. Namun Datu tahu akan sesuatu yang ia sembunyikan. "Tidak perlu lama-lama Datu, langsung saja. Bagaimana surat wasiat dari Bapak?" kata Pak Mansur dengan keras. Datu mengembuskan nafas kecil. Dia terbatuk sedikit dan mulai berbicara. "Semua warisan sudah disiapkan dengan adil tanpa kecurangan apapun. Yang menulis ini langsung dari Puang Baraka, bukan dari perantara siapapun, termasuk saya." "Itu lebih baik. Langsung saja, berapa bagiannya?" desak Pak Juman yang tampaknya sudah tidak sabar untuk kembali berjudi dengan uang warisan Bapak. Hal tersebut membuktikan kenapa laki-laki itu tidak kunjung menikah meskipun hampir masuk usia senja. Yang ia pikirkan hanyalah kesenangan tanpa memikirkan masa depan dan yang lainnya. Desakan terus datang dari Pak Mansur, bahkan Pak Juman Musli yang sedari tadi hanya diam. Bu Fatma tidak ingin terlalu banyak omong, yang ia perlukan hanya jawaban dan selebihnya tidak ada. Datu mengeluarkan sebuah lembar kertas yang hanya berisi satu baris kata. Puang Baraka menuliskan, "Jika ingin seluruh harta warisan bisa dicairkan, kalian harus tinggal di sini selama 40 hari masa berkabung. Kalau kalian pulang, tidak akan mendapatkan 1% warisan pun." Pernyataan dari Datu tentu saja menuai beragam ekspresi yang satu tujuan. Mereka semua tidak setuju dan merasa ini jebakan. "Loh, untuk apa kita tinggal di sini selama 40 hari? Tanya Pak Mansur dengan decakan keras. "Iya, lagi pula langsung saja jual rumah, perkebunan dan yang lainnya. Setelah itu tinggal bagi rata, kan beres," sahut Pak Juman yang sangat menentang. Pak Musli berdem singkat. "Saya nggak bisa tinggal selama 40 hari penuh. Sebutkan saja apa syarat yang lain yang saya akan lakukan." "Tidak bisa," jawab Datu hanya pada pertanyaan dilontarkan oleh Pak Musli. Pandangan keduanya bertemu dan seolah saling berkomunikasi. Mereka saling tatap cukup lama. Semuanya protes, tentu saja dengan Bu Fatma dan Sandra yang sudah mulai merengek lagi. "Bu, 40 hari. Nikahanku emang masih 4 bulan lagi. Tapi kalau harus stay di sini hampir 1 bulan, aku nggak mau. Pulang aja," kata Sandra memelas. Bu Fatma terdiam sebentar, lalu bertanya kepada Datu, "Itu tujuannya apa, Datu? Kenapa kita semua harus di sini selama 40 hari masa berkabung? Apa kalian tidak mau mendoakan bapak kalian sendiri?" Pertanyaan itu membuat semuanya terdiam. Sandra bisa merasakan atmosfer ruangan yang tiba-tiba saja berubah, seakan hawa dingin yang berembus tengah memberikan sinyal akan sesuatu. Datu berdiri dari duduknya. "Meskipun ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kalian maafkan dari Puang Baraka, tapi kalian jangan lupa diri kalian yang sekarang itu berkat siapa. Kalau mau pergi silakan, kalau mau tinggal juga silakan. Itu semua tergantung kalian masing-masing." Kepergian dari Datu Mantoa membuat semuanya diam dengan menggerutu pada diri sendiri. Pak Musli langsung ikut keluar rumah dengan mengeluarkan ponsel yang sepertinya ingin mengabari keluarganya. Pak Mansur masih marah-marah dan saling memaki dengan Pak Juman yang tampaknya sudah hilang kendali.
Sandra membatin, Pak Juman tidak akan pernah bisa hidup tanpa alkohol. Kecanduan akan membuatnya gila dan mati perlahan. Malam itu, Sandra dan Bu Fatma berdiam diri di kamar dengan suasana sepi yang sangat tenang. Sandra mengambil kursi dan sedikit membuka jendela, duduk di depan sana, sedangkan Bu Fatma duduk berselonjor di atas ranjang dengan bantal di depan dada. Mereka sudah mengabari orang rumah dan menjelaskan secara singkat apa yang menjadi keputusan Bu Fatma hari ini. Ayah mereka juga tidak bisa berbuat apapun dan membiarkan Bu Fatma melakukan apa yang beliau mau. Menurut ibu jadinya gimana? Tanya Sandra yang sebenarnya sudah ingin pergi dari rumah tersebut. Menurut kamu, kalau ibu mati, kamu bakal doain ibu nggak? Hah? Kok ibu nanya gitu sih? Nggak nyambung balas Sandra senewen. Aku nanya apa, balasnya apa? Bu Fatma tidak lagi menjawab. Beliau terdiam cukup lama dan mimik wajahnya berubah menjadi sedih. Sandra menggaruk leher yang tidak gatal. Wanita itu merasa bersalah sudah berbicara lancang pada sang ibu. Bu, ya kalau ibu meninggal aku bakal doain lah. Bakal aku doain seumur hidupku. Gak akan aku lupain ibu, meskipun kalau suatu hari nanti aku pergi ninggalin kota maupun negara ini. Itu yang ibu mau. Tiba-tiba aja ibu ngerasa bersalah kalau harus pulang dan gak ikut berkabung selama 40 hari. Di sini Sandra angkat tangan. Ternyata meskipun sudah putus hubungan berpuluh-puluh tahun yang lalu, Bu Fatma masih bisa merasakan kasih sayang dan ingin menunjukkan rasa bela sungkawanya. Keduanya kembali diselimuti keheningan dengan pikiran yang semrawut tak karuan. Sandra yang bingung bagaimana cara menjelaskan pada calon suaminya tentang warisan ini, sedangkan Bu Fatma tengah bergelut dengan keputusannya sendiri. Tiba-tiba, pintu kamar mereka diketuk keras. Tok tok tok. Kakak Fatma, Kakak Fatma. Sandra lebih dulu membuka pintu dan melihat Pak Yusuf berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Di belakang Sandra, Bu Fatma menyusul. Ada apa Yusuf? Itu Kakak Juman sudah tidak ada, katanya gemetar. Apa maksudmu Yusuf? Bicara yang benar. Kakak ikut saja, ayo. Ajak Yusuf yang langsung berjalan cepat ke arah luar rumah dan mendekati para saudaranya yang sudah berkumpul di bawah kolong rumah. Sandra yang berjalan di belakang sejenak berhenti melangkah. Kepalanya tertunduk melihat pada lantai kayu rumah yang bergetar samar. Dan getaran itu semakin kencang dan tiba-tiba saja seperti ada yang merangkak di bawah lantai rumah yang berguncang. Tidak terlalu ketara, tapi Sandra bisa merasakannya. Dengan cepat, ia berlari mengikuti ibunya dan pamannya yang sudah keluar rumah dan berhenti di bawah kolong. Di sana ada Pak Juman yang telah kehilangan nyawa. Bu Fatma menutup mulutnya dengan wajah syok yang sangat ketara. Langkahnya mundur dan langsung menatap pada Sandra yang mengerutkan kening mencoba memproses apa yang sudah terjadi. Keadaan Pak Juman sangat mengenaskan. Ia terkapar di lumpur dengan badan kotor, matanya melotot merah, keningnya berkerut, dan yang paling menyeramkan adalah mulutnya tersumpal dengan batangan emas dan uang kertas yang seakan dengan sengaja dijejalkan pada tenggorokannya. Apa yang telah terjadi? Tanya Bu Fatma dengan suara bergetar. Pak Mansur melangkah mundur. Ia bersinggung tatap dengan Datu Mantau yang baru turun dari tangga rumah. Katakan yang sejujurnya Datu. Berkabung selama 40 hari ini bukan cara Bapak untuk membunuh seluruh pewaris, ya kan? Jaga mulutmu Mansur. Buang Baraka tidaklah seperti itu. Datu Mantau menggeser Sandra dan mendekati jasad Pak Juman. Matanya penuh selidik. Ketegangan yang mewarnai mereka menjadi semakin pekat. Udara seakan tidak berembus di sekitaran mereka. Kita makamkan hari ini juga. Tidak ada yang bisa membantah. Pak Mansur, Pak Musli, dan Pak Yusuf langsung mengurus semua keperluan pemakaman dan juga membicarakannya pada warga sekitar. Pak Juman
dimakamkan di samping Puang Baraka yang ada di makam keluarga pada pukul 1 dini hari. Malam itu, Bu Fatma tidak bisa tidur, dan tentu saja Sandra juga begitu. Keduanya hanya bisa berbaling, saling memunggungi dengan mata terbuka tak bisa terpejam. Hawa di dalam rumah itu berubah menjadi senyap dingin, seperti rumah lama yang sudah tidak dihuni. Sandra tahu ibunya belum tidur dan ia berkata, "Bu yakin Bu, masih mau 39 hari lagi di sini?" Bu Fatma enggan menjawab. Wanita parubaya itu masih mencerna semua yang tengah terjadi, yang mulai mengarah pada sesuatu yang ia kira sudah tidak ada. "Kalau ibu mati, kamu harus doakan ibu." Kalimat itu lagi. Sandra ingin berdecak, tapi ia yakin hal tersebut hanya akan membuat ibunya semakin kesal kepadanya. Dia coba memejamkan mata dan sebisa mungkin untuk tidur. Sandra yang baru saja terlelap, tiba-tiba saja terbangun dengan perasaan gelisah dan keinginan untuk buang air kecil. Ia bangkit dan melirik pada ibunya yang sudah terlelap. Rasanya tidak tega membangunkan ibunya yang sebelumnya susah tidur. Akhirnya, Sandra memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi yang berada jauh dari kamar yang berada di samping dapur sendirian. Lampu rumah masih menyala terang di setiap sudut. Sandra mengembuskan nafas lega dengan hal tersebut dan segera menyelesaikan hajatnya. Setelah selesai, entah kenapa terbesit di pikirannya untuk keluar rumah dan berdiri di anak tangga rumah. Suasana malam di luar lebih menyeramkan dari yang ia perkirakan. Menyadari tingkahnya yang tidak jelas, Sandra berbalik badan dan akan pergi dari sana. Namun sebelum itu, ia berhenti sejenak menatap pada telapak tangannya. Di sana ada semacam cairan putih yang lengket dan berbau amis. "Sial, apaan nih? Turun burung ya?" umpat Sandra yang langsung membersihkan kotoran itu dengan kain kotor yang ada di depan pintu rumah. Wanita itu segera pergi ke dapur untuk membersihkan tangannya. Pikiran aneh berkecamuk rumit, bayang-bayang wajah menyeramkan Pak Juman yang sakaratul maut membuat Sandra bergidik ngeri. Cepat-cepat dia mengambil kain lap dan akan pergi dari sana. "Sandra, sedang apa?" Sandra menjerit dengan keras. "Om Yusuf ngagetin aja sih." Yusuf tertawa singkat, tawa aneh yang belum pernah Sandra dengar. Bulu kuduknya berdiri dengan gerakan lambat. Ia melangkah mundur. "Maaf kalau Om mengagetkan kamu. Tadi Om baru beresin baju-baju kakak Juma sama bersihin bekas beliau di kolong rumah. Setelah itu Om mau sholat dan doa buat beliau. Kamu mau ikut?" Ajakan itu langsung dijawab dengan gelengan kepala. Cepat dan tanpa berpikir, Pak Yusuf menganggukkan kepala mengerti. Sebelum pergi ia berkata, "Kalau bisa, minta ibumu untuk pergi dari sini. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan." Perkataan dari Pak Yusuf seakan hilang begitu saja dari ingatan Sandra. Wanita itu segera berlari ke kamar dan menutup pintu dengan terengah-engah. "Dari mana kamu?" "Ibu!" jerit Sandra kaget untuk yang kedua kalinya. Wajahnya sudah pucat, keringat mengalir dari pelipis, kakinya gemetar dan terduduk di depan pintu. Bu Fatma bereaksi dengan cepat. "Lain kali, kamu gak boleh keluar malam sendirian." Meskipun tanpa alasan yang jelas kenapa ibunya berbicara seperti itu, tapi Sandra menganggukkan kepala cepat tanpa membantah. Ia tidur dengan degup jantung yang masih memompa cepat, terlelap dengan perasaan waspada. Di hari-hari berikutnya, Sandra sangat merasakan hari yang terasa sangat panjang. Wanita itu membuka jendela kamar dan melihat tanggal di ponselnya. Genap sudah 2 minggu mereka di sini hidup tenang tapi menegangkan. Keseharian mereka tak jauh dari berjalan-jalan di sekitar perkebunan dan danau di depan, atau memasak dengan segala keperluan yang telah disediakan oleh Datu Mantoa. Di sini tidak ada pembantu, tapi rumah selalu bersih, tak pernah kotor.
Pagi tadi, Bu Fatma sudah pergi dari kamar, katanya ingin jalan-jalan pagi. Sandra balas sekali, jika harus keluar rumah dengan keadaan cuaca dingin, jadi ia tetap di kamar. Pukul 8 pagi, Sandra keluar dari kamar dan pergi ke dapur untuk masak kalau belum ada sarapan. Sebelum ia melangkah melewati balkon yang merupakan celah sempit antara area dapur dan ruang tengah, Sandra mendengar suara orang bertengkar. Dia berhenti dan menempelkan dirinya di dinding kayu, sedikit melongokkan kepalanya melihat siapa yang ada di sana. Langsung saja, Datuk. Berikan semua bukti ahli waris kepada saya. Saya berjanji akan membaginya rata dengan semuanya. Tidak bisa, Mansur. Sesuai yang tertera di syarat waris, kalian harus di sini selama 40 hari sebagai masa berkabung. Barulah warisan bisa dicairkan. Mengkosong, teriak Pak Mansur yang dengan sengaja mendorong pundak ringki Datu hingga terjatuh. Saya ini tahu semuanya. Tahu semua yang dilakukan Bapak sewaktu masih hidup. Kalau kita di sini selama 40 hari, kita juga bakal mati pada akhirnya. Ingat, kalau Datu tidak ingin mencairkan warisan ini, saya akan ratakan semua area di sini, rumah sekaligus perkebunan. Melihat Pak Mansur yang derap keluar dari sana, Sandra membeku, menyandarkan dirinya senempel mungkin pada dinding. Dan sejurus kemudian, Pak Mansur berbelok ke arah ruang tengah, arah yang berlawanan dengan Sandra berada. Nafasnya yang tertahan ia hembuskan kasar. Sandra memunculkan dirinya di depan pintu balkon dan Datu langsung bisa melihatnya. Belum sempat Sandra mendekat untuk membantu, Datu sudah berdiri dan berkata, "Kamu tidak ada urusannya di sini." Perkataan Datu membuat Sandra segan. Dia mengangguk pelan dan berjalan ke arah dapur. Memang benar, ia tidak ada urusan di sini, yang punya urusan itu ibunya. Sandra sarapan sendirian karena ibunya baru kembali ke rumah pada siang hari dan langsung tidur siang karena capek. Malam ini, Sandra ingin berdiskusi dengan Cakra, calon suaminya, tentang pernikahan, tapi entah kenapa jaringan mendadak plus dan terputus begitu saja. "Sudah, tidur saja dulu, nanti juga ada sinyal," kata Bu Fatma yang sudah duduk di ranjang bersiap tidur. Mau tak mau, Sandra mengangguk dan berjalan mendekat dengan ponsel yang dilempar ke atas nakas di samping ranjang. Pukul 2 dini hari di hari yang sama, Pak Mansur yang merasa frustasi atas perdebatannya dengan Datu pagi tadi terasa menjengkelkan. Laki-laki tua itu merokok di depan teras, duduk bersandar mengamati perkebunan yang telah ia incar dengan gelap mata. Sebagai anak tertua, dia yakin akan mendapatkan bagian yang paling besar, apalagi ia laki-laki. Tapi rasa tidak puas membuatnya was-was. Kematian saudaranya telak memukul ingatannya untuk kembali ke masa lampau. Tatkala ia tengah sibuk dengan pemikirannya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang merayap cepat di lantai kayu yang ia duduki. Pak Mansur menatap ke area bawah tapi tidak menemukan apapun. Namun, tepat ketika dia melihat ke arah pintu rumah, lehernya terpelintir 180 derajat dan patah menghadap ke arah perkebunan. Rokoknya terjatuh dan langsung mati dengan hembusan angin dingin yang terasa sangat kencang. Tubuhnya kaku, bungkuk, dengan punggung melengkung tidak wajar, matanya melotot dengan lidah keluar. Di beberapa titik tempatnya ada sisa cairan putih kental berbau busuk. Kematiannya baru disadari ketika Pak Musli baru akan keluar rumah pada jam 4 pagi untuk mengabari istrinya. Semua orang langsung berkumpul dan terkejut dengan kematian yang begitu mengenaskan, bahkan lebih buruk dari Pak Juman. Sandra bahkan tidak ingin melihat kondisi jasad Pak Mansur dan lebih memilih berada di dalam kamar. Bahkan setelah jasad Pak Mansur dibawa ke rumah beliau sendiri, Sandra tetap di kamar. Bu Fatma baru kembali ke kamar setelah waktu asar tiba. Sandra menyambutnya dengan ketakutan. "Bu,
Kita pulang aja yuk. Bu Fatma tidak menjawab. Wanita itu melepas hijab yang melilit lehernya dan menyampirkan ke gantungan lemari. Kemudian Bu Fatma duduk menghadap Sandra yang duduk di depan jendela. Sudah setengah jalan. Kalau kita putar balik juga percuma. Sandra yang sudah kepalang kesal langsung berdiri mengentakkan kaki. Apanya yang percuma? Apa ibu tuh ya? Bisa nggak sekali ini? Jangan keras kepala. Yang pertama Om Juman, terus sekarang Om Mansur. Setelah ini siapa lagi yang akan meninggal? Sandra, jangan bicara seperti itu. Bentakan itu membuat Sandra melangkah mundur dan membuka pintu kamar. Tahu deh, setelah ibu aja. Rumah ini aneh. Semuanya janggal dan ini udah gak bisa disebut sebagai masa berkabung selama 40 hari kalau nyatanya orang mati satu persatu di rumah ini. Sandra keluar dari kamar, membiarkan Bu Fatma yang berteriak keras memanggil namanya. Dia sudah bertekad akan pulang esok pagi, tidak peduli apapun yang terjadi. Wanita itu terus berjalan hingga tiba di area balkon yang kapan hari dia pernah mendengar pertikaian antara Datu Mantoa dan Pak Mansur kemarin pagi. Sandra duduk bersandar di dinding kayu, menatap area perkebunan di depan sana. Beberapa saat kemudian, teleponnya berdering, nama Sandi tertulis di sana. Kak, aku pulang besok. Ya udah, kalau ada apa-apa cepat kabarin ya. Kalau pulang sore ini, takutnya ada apa-apa besok. Ada jeda sebelum Sandi melanjutkan perkataannya. Kamu sama ibu gak ada yang ganggu kan? Sandra terdiam sebentar lalu balik bertanya. Sebenarnya kakak udah tahu kan apa yang jadi di sini? Kakak nggak tahu persisnya kayak gimana. Tapi yang jelas, kematian dua saudara ibu itu bukan kebetulan. Sudah pasti ada yang melakukannya dan merencanakan hal itu. Sandi mengeluarkan kejujurannya perlahan. Siapa yang ngelakuin itu? Ambo Putih. Sejenak nama itu terucap. Sandra merasa ada angin dingin kencang yang berembus menabrak, seakan-akan ingin memberitahukan keberadaannya pada Sandra. Detik ini juga Sandra yakin ini bukan sekedar pelaku kejahatan, tapi lebih dari itu. Aku belum tahu itu makhluk yang kayak gimana, tapi kira-kira siapa yang gerakin makhluk itu? Belum tahu. Ayah juga belum bisa cari siapa yang jadi tuan dari makhluk itu. Itu makhluk apa sih kak? Sandra sudah tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Sandi menyerahkan ponselnya pada Pak Jamal dan membiarkan ayahnya memberikan penjelasan. Ambo Putih adalah peliharaan orang zaman dulu yang kebanyakan untuk melindungi mereka dari sasaran lawan yang ingin mereka jatuh. Ambo Putih juga menjaga harta agar tetap utuh. Tapi ada satu hal yang harus diberikan agar Ambo Putih tidak memakan tuannya sendiri, yaitu memberikan wadah untuk tempat bersemayam dan tumbal sedarah untuk pengalihan kepemilikan. Itu berarti yang pegang Ambo Putih itu ada dua opsi. Yang satunya Om Musli, lalu Om Yusuf. Yang mana kira-kira dari keduanya ya? Tanya Sandra pada ayahnya, tapi Pak Jamal tidak bisa menjawab. Telepon berakhir dengan Sandra yang hanya bisa termenung sampai tidak menyadari matahari telah tenggelam. Di saat wanita itu akan beranjak dari duduknya, dia melihat sekelebat bayangan putih mengarah pada kamar mandi bagian belakang. Tanpa basa-basi, Sandra berlari mengikuti bayangan itu yang masuk ke dalam satu bilik kamar mandi, dan seharusnya Sandra tidak melakukan hal itu karena tepat setelah ia membuka pintu yang telah rusak itu dengan sangat jelas, Sandra melihat jasad yang terbujur kaku yang sangat ia kenali. Sandra refleks berjalan mundur dan terjengkang ke belakang. Dadanya naik turun dengan cepat. Rasa takut menumpuk di ubun-ubun membuatnya pusing dan mual secara bersamaan. Sandra, sedang apa kamu? Pertanyaan seseorang itu membuat Sandra berbalik badan dan hampir menjerit. Pikirannya kacau balau. Ia tidak bisa berpikir cepat, tapi satu hal yang ia ingat. Kalau Ambo Putih pasti digerakkan oleh seseorang. Seseorang tersebut diantaranya adalah saudara ibunya sendiri, dan ada dua tersangka yang tersisa, Pak Yusuf dan Pak Musli. Tapi
Pak Musli kini sudah membiru di dalam bak kamar mandi dengan mulut penuh lumpur. Seakan telah lama di dalam lumpur dan dihabisi di dalam sana. Jadi, yang menggerakkan ambu putih itu adalah Pak Yusuf. Sandra segera berdiri, mengambil ponselnya yang retak dan menunjuk pada Pak Yusuf yang hanya bisa menunjukkan wajah kalemnya. "Jangan pernah melakukan sesuatu pada ibuku. Kami akan segera pergi dari sini tanpa mengambil satupun harta yang ingin kami kuasai." Tanpa mendengarkan jawaban Pak Yusuf, Sandra berlari dengan kencang, tapi samar masih mendengar Pak Yusuf berteriak, "Tidak akan ada yang bisa hidup setelah keluar dari rumah ini." Sandra semakin menggigil. Ia buka ponselnya yang untungnya masih bisa digunakan. Dia tekan nomor kakaknya yang langsung diangkat. "Kak, aku pulang sekarang." Dan tepat saat Sandra membuka pintu kamar, dia berteriak sangat kencang. Ponselnya terjatuh begitu saja dan ia berlari menghampiri ibunya yang sudah pucat kaku. "Ibu!" raung Sandra dengan sangat keras. Air matanya mengalir selaras dengan rasa takut, shock, dan panik menjadi satu. "Jangan tinggalin aku, Bu!" jerit Sandra. Masih menggunakan mukena, tubuh Bu Fatma dingin tanpa nafas dengan mata terpejam. Seakan kematian tragis yang dialami oleh saudara-saudaranya semua tak berlaku untuknya, walau kematian itu tetap terjadi. Sandra merasakan getaran hebat di lantai bawah. Dia tahu siapa yang datang dan ia juga mendengar suara derap langkah kaki cepat menuju kamar. Secara impulsif, Sandra mencari benda tajam dan ia menemukan pisau tumpul yang tersimpan di bawah ranjang. Dengan sisa tenaga, ia bolongi lantai kayu tepat di bawah ranjang, terus berusaha membuat lubang hingga lantai jebol, tapi untungnya ranjang tidak bergeser. Susah payah, Sandra menggeret jasad ibunya dan menjatuhkannya di bawah kolong. Suara derap langkah kaki semakin dekat. Detak jantung Sandra semakin cepat. Dia meraih ponsel dan ikut terjun ke bawah. Tepat saat itu juga, pintu terbuka menampilkan Pak Yusuf yang menenteng parang. Dia berencana menghabisi Sandra sebagai saksi terakhir karena Datu sudah dia bunuh. Di bawah kolong, Sandra membopong tubuh ibunya melewati lumpur-lumpur kotor menuju mobil yang terparkir di bawah pohon beringin. Segera ia menyalakan mesin mobil dan ia berhasil kabur sebelum Yusuf mengetahui kepergiannya. Sampai kapanpun, Sandra tidak akan pernah berpikir akan kehilangan ibunya dengan cara seperti ini. Sandra pasti akan selalu doakan ibu. Selesai. Luar biasa kisah dari Serapina, ngeri banget, asli ngeri banget nih kisah begini nih. Saya suka banget ya, horornya mencekam banget. Bayangin aja 40 hari ya kan, 40 hari dalam rangka berkabung harus tinggal di rumah puang, kalau enggak cairannya enggak, warisannya enggak cair nih. Dan ternyata baru berapa hari aja udah lewat semua tuh. Dan ternyata dari kelima orang anak ini, Yusuf lah si bungsu yang kelihatan paling alim. Muter-muter tasbih ya kan, pas pertama datang nggak taunya dialah otak dari semua kejadian yang ada di situ, yang mana di sini disinyalir dia menggunakan sosok makhluk yang bernama Ambo Putih. Waduh, Ambo Putih ini adalah sosok yang dipelihara oleh Puang Bakara semasa hidupnya untuk menjaga hartanya ya, untuk menjaga harta dan kejayaannya, dan ini diturunkan kepada arus sedarah. Ngeri banget. Gitulah teman-teman ya. Sekali lagi, warisan apabila tidak dikelola dengan baik, apabila kita punya niat tidak baik, udah hancur semua. Udah banyak banget kejadian. Please deh teman-teman. Jadi mari kita bersikap bijak ya. Ini seperti ibunya Sandra juga saya pribadi kurang setuju ya, Bu Fatma, karena niat datangnya udah pengen minta warisan, padahal dia datang ke pemakaman orang tuanya. Dan kalau di tempat saya sih kayaknya nggak pamali lah ya ngomongin warisan di hari pertama orang tua itu meninggal. Kayaknya mungkin 7 hari, 40 hari aja udah nggak bisa ya, nanti deh setelah 40 hari itu baru biasanya dirapatin. Tapi ya itulah teman-teman, kadang-kadang
beda-beda orang ya, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk ya, amin amin ya robbal alamin. Serapina, terima kasih, kisahnya keren banget. Ditunggu lagi kisah selanjutnya. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah ngeri, yang pasti tidak kalah seramnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.